Halo guys, kalian ditemani dengan topik di sini. Kali ini akan membahas mengenai 7 maskapai penerbangan Indonesia yang kini hanya tinggal nama alias bangkrut. Sebelum itu kita opening dulu ya guys. Industri penerbangan terbilang sebagai industri dengan persaingan sengit, tak terkecuali di Indonesia. Tak jarang antara maskapai kerap melakukan perang harga tiket. Tercatat ada beberapa perusahaan yang pernah beroperasi namun kemudian tumbang karena terlilit masalah keuangan, izin operasinya dicabut, dan kasus lainnya. Berikut ini daftar 7 maskapai penerbangan Indonesia yang kini hanya tinggal nama. Mandala Airlines. Maskapai ini didirikan pada tanggal 17 April 1969. Mandala Airlines yang kemudian bernama Tiger Air Mandala pertama kali beroperasi 17 April 1969. Prioritas utama Tiger Air Mandala adalah menjadi maskapai penerbangan dengan standar keselamatan penerbangan internasional. Untuk mencapai itu, Mandala telah menjalani audit guna mendapatkan sertifikat IOSA dan IATA. Karena masalah utang, maskapai ini berhenti beroperasi pada tanggal 12 Januari 2011. Maskapai ini kemudian meminta penjadwalan ulang pembayaran utangnya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Utang Mandala saat itu sebesar 800 miliar rupiah kepada 271 kreditur. Sebagai bagian restrukturisasinya, maskapai ini pun mengalami penggantian kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritasnya adalah PT Saratoga Investment sebesar 51%. Diikuti oleh Tiger Airways sebesar 33%, dan 16% sisanya dimiliki oleh pemegang saham lama dan para kreditur. Namun Mandala menghentikan kegiatan operasionalnya mulai 1 Juli 2014 lantaran kondisi pasar turun dan biaya operasional membengkak karena depresi rupiah. N250 Gatotkaca. Pesawat N250 Gatotkaca adalah pesawat komersial yang canggih pada masanya. Pabrikan pesawat di dunia sempat dibikin was-was atas kehadiran N250. Pesawat N250 Gatotkaca pesawat pertama yang dibuat oleh putra-putri bangsa Indonesia. N250 dirakit selama 2 tahun. Pesawat itu diproduksi pada tahun 1992 yang ditandai dengan pemotongan material di hanggar pabrikasi oleh Baharudin Yusuf Habibi, arsitek utama pesawat N250 yang juga direktur utama IPTN. N250 kemudian terbang perdana menjelang hari ulang tahun HUT kemerdekaan ke-50 RI pada 10 Agustus 1995 di Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Dipiloti oleh Erwin Danuwinata dan kopilot Sumarwoto. Pesawat itu terbang selama 56 menit sebelum akhirnya kembali mendarat dengan mulus. Presiden Soeharto menyaksikan detik-detik N250 lepas landas dan berkomunikasi dengan para pilot. Pesawat N250 disebut-sebut sebagai pesawat komersial yang canggih pada zamannya. Di masa kejayaannya, N250 pernah terbang dari Bandung ke Prancis sejauh 13.500 km untuk mengikuti perhelatan Paris Air Show pada tahun 1997. Gatotkaca singgah di beberapa negara seperti Thailand, India, Oman, Arab Saudi, Mesir, dan Italia. Keberhasilan N250 Gatotkaca disusul dengan lahirnya prototipe kedua N250 yang dinamai Kerincing WC. Bila Gatotkaca berkapasitas 50 penumpang, maka Kerincing WC berkapasitas 70 penumpang. Kerincing WC terbang perdana 11 Desember 1995 dan telah mengantongi uji terbang 200 jam. Mimpi memproduksi pesawat N250 secara besar-besaran itu segera kandas ketika krisis moneter 1998 datang. Dana anggaran dan anggaran untuk proyek N250 dihentikan berdasarkan klausul yang dimuat dalam letter of intent antara Soeharto dan Direktur IMF. Fasilitas kredit kepada IPTN pun dihentikan. Prototipe Gatotkaca dan Kerincing WC masih terus dapat menjalankan uji terbang dengan dana pengembangan dari IPTN sendiri. Namun pada akhirnya IPTN tidak kuat membiayai N250 karena terus-menerus menderita kerugian akibat krisis ekonomi. Sementara N250 Gatotkaca kini masuk museum. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan, masuknya N250 ke Museum TNI bertujuan untuk mengabadikan karya terbaik anak bangsa. Pesawat itu menjadi inspirasi bagi generasi muda atas kegigihan para pendahulu untuk menguasai teknologi kedirgantaraan. Sempati Air.
Maskapai ini didirikan pada Desember 1968 dan beroperasi pada Maret 1969 dengan nama PT Simpati Air Transport. Simpati Air melakukan ekspansi yang besar selama akhir 1980-an hingga 1990-an. Simpati Air pun sempat melayani rute penerbangan berjadwal ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Manila. Pada Mei 1998, maskapai ini berhenti beroperasi. Faktor dan penyebab kebangkrutan Simpati Air yaitu kesalahan manajemen mengutamakan target jangka pendek tanpa melihat situasi masa depan. Maskapai ini dikenal dengan promosi tiket dan undian berhadiah. Kebangkrutan maskapai ini seperti umumnya maskapai penerbangan lainnya, disebabkan masalah keuangan, terutama setelah ekspansi besar-besaran pada tahun 1990-an yang sangat mempengaruhi keuangan Simpati. Situasi ini diperparah oleh krisis moneter 1998 dan ketidakstabilan politik pada masa itu, dikarenakan maskapai ini sebagian dimiliki oleh keluarga dan kerabat Soeharto. Buruk Indonesian Airlines. Maskapai ini didirikan pada tahun 1970 oleh Jerry Sumendap, pengusaha yang menggeluti bisnis kayu. Buruk mencapai puncak bisnisnya pada era 1980-an. Nama Buruk sendiri diambil dalam nama kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa suci dalam Islam, yaitu Isra Miraj. Pada tahun 1995 menjadi hari duka bagi seluruh staf Buruk. Sang pendiri Jali Albert Sumendap wafat dalam usia 69 tahun. Pada akhir 1995, Buruk pun memasuki babak baru dengan masuknya Dani Sumendap yang tak lain adalah putranya. Dani melakukan restrukturisasi besar pada perusahaan demi bersaing dengan perkembangan zaman. Buruk harus berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar. Krisis keuangan yang melanda Asia dan berdampak pada Indonesia terbukti telah menghempaskan sejumlah maskapai penerbangan. Efisiensi pun ditempuh dengan mengurangi pesawat, pilot, dan kopilot. Dalam kondisi ini, Buruk ibarat kapal karam yang menunggu waktu untuk tenggelam. Tekanan yang makin kuat membuat maskapai Buruk lama-kelamaan makin menyusut, baik jumlah armada maupun awak kabin. Jelang akhir hayatnya, Buruk hanya menyisakan sebuah pesawat Boeing B737-200. Kejayaan sebagai maskapai yang memiliki puluhan pesawat berakhir dengan disahkannya sertifikat pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2005. Adam Air. Maskapai ini didirikan pada tanggal 21 November 2002. Perusahaan swasta ini sempat disebut-sebut sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier terbaik di Indonesia. Pada 9 November 2006, Adam Air menerima penghargaan Award of Merit dalam kategori Low Cost Airline of the Year 2006. Jangkauan rute maupun penambahan armada pesawatnya terbilang ekspansif. Namun sebuah kecelakaan naas membuat reputasi Adam Air langsung ambruk seketika. Saat itu pesawat Adam Air 457 rute Jakarta-Manado mengalami insiden kecelakaan di atas perairan Majene setelah hilang dari radar. Seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 102 orang meninggal. Tak lama setelah kecelakaan tersebut, pemerintah mencabut izin terbangnya pada 19 Juni 2008 yang menandai berhentinya operasional Adam Air di tanah air. Batavia Air. Maskapai ini didirikan tahun 2002. Maskapai bernama PT Metro Batavia ini mulai beroperasi pada 5 Januari 2002. Batavia Air tak hanya melayani penerbangan domestik, namun juga sejumlah rute internasional dengan menggunakan pesawat Airbus A330-300 dan A320-200. Maskapai ini pun termasuk di antara 4 maskapai Indonesia yang diperbolehkan terbang ke Uni Eropa. Pada 31 Januari 2013, Batavia Air dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena ada permohonan yang diajukan perusahaan sewa guna pesawat ILFC. Selain ILFC, Batavia Air juga dilaporkan memiliki utang kepada Sierra Leasing Limited yang juga berasal dari perjanjian sewa pesawat. Akibat tak bisa membayar hutang ini, maskapai tersebut berhenti beroperasi dan bangkrut. Merpati Airlines. Maskapai ini didirikan 6 September 1962. Merpati merupakan maskapai penerbangan milik pemerintah yang beroperasi sejak era Presiden Soekarno. Saat itu belum ada transportasi yang mumpuni untuk menghubungkan Indonesia yang berbentuk kepulauan dari Sabang sampai Merauke, sehingga pemerintah merasa perlu untuk membangun maskapai yang khusus melayani penerbangan-penerbangan perintis. Merpati mengalami masalah keuangan, namun selalu diselamatkan oleh pemerintah.
Beberapa kali pemerintah melakukan upaya untuk merekonstruksi. Puncaknya, Merpati berhenti beroperasi pada tanggal 1 Februari 2014 akibat terus merugi dan lilitan utang. Meskipun sudah berhenti beroperasi, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan untuk melikuidasi Merpati. Namun, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M. Nawir Messi, menilai bahwa penutupan maskapai ini lebih kepada masalah politik dan bukan karena harga. Itulah 7 maskapai penerbangan Indonesia yang kini hanya tinggal nama, menurut channel Earth is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.